Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Adalah Iskandar. Kita masih akan melanjutkan bahasan seri menjadi programmer dengan berbasis Python programming ya. Di pertemuan yang lalu atau di video YouTube saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan konsep dari runtunan. Saya juga jelaskan apa itu tipe data, variabel, karena teman-teman harus paham dulu dasarnya ya. Nah, saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa struktur dasar algoritma itu ada tiga. Pertama ada runtunan, jadi kita pasti akan belajar square ya. Kemudian ada selection. Selection itu bisa menggunakan nanti ada if, else, ada juga kalau di yang tertentu ada select case itu ya. Kemudian ada looping, looping bisa menggunakan for, menggunakan while, do loop atau yang lainnya. Nah, di pertemuan ini, eh, kenapa tadi disebut struktur dasar algoritma? Artinya di dalam setiap bahasa pemrograman itu pasti akan belajar, paling tidak struktur dasarnya itu yang harus teman-teman kuasai. Oke, eh, bersama saya adalah Mati Iskandar. Oke, saya masih menampilkan eh, apa ya logo mungkin ya dari desain.id. Ini sebagai bentuk dukungan karena sebelumnya tentu kami eh, di Design ID startup yang kita dirikan 2 tahun yang lalu, Qadarullah Muhammad Syafaal, jadi tidak berjalan karena ya mungkin proses hostingnya sekarang udah jadi op ya, jadi tapi eh, dulu tersedia di app di web base dan di app ya, tapi tentu materinya insya Allah tetap ingin saya sharingkan. Jadi sebagai bentuk dulu selain saya selaku apa istilahnya hacker atau inventor dari Digital ID, saya pun sebagai pemateri karena sekaligus sebagai dosen di Telkom University ya. Oke, jadi saya akan melanjutkan membuat program dengan konsep selection if else di Python programming. Oke, jadi pertama teman-teman harus kita pahami dulu. Jadi kalau di dalam peruntunan minggu yang lalu kita bahas itu adalah setiap instruksi itu dilaksanakan secara square, di secara terurut ya. Ya. Saya sampaikan misalkan langkah 3 dilaksanakan kalau langkah 2 sudah dikerjakan, langkah 2 dikerjakan kalau langkah 1 sudah dikerjakan gitu ya. Eh, itu adalah konsep peruntunan. Misalkan kalau saya sedikit review lah, flashback mungkin ya. Apapun bisa dibuat algoritmanya. Misalkan algoritma membuat kita ingin makan mie instan itu, makan mie instan rebus itu, gimana algoritmanya? Misalkan pertama masak air atau misalkan panaskan air gitu ya. Yang kedua kan kita apa memasukkan mie-nya ya ke dalam panci gitu ya. Yang ketiga mungkin masukkan bumbu ya. Yang keempat aduk-aduk, tiriskan. Nah itu runtunan, nggak boleh tertukar. Misalkan kalau langkahnya tertukar berarti algoritma si analisnya salah gitu. Begitu juga di dalam membuat program. Misalkan satu menyalakan air, menyalakan api ya untuk maksudnya untuk memanaskan air. Misalkan yang kedua adalah memasukkan mie gitu ya. Kemudian yang ketiga didinginkan gitu. Yang keempat makan. Loh, bumbunya nggak ada gitu ya. Yang terakhir ya masukkan bumbu gitu ketika kita makan ke mulut ya pasti nggak enak. Itu pasti algoritmanya salah. Nah, berbeda dengan eh, sequence di dalam structure untuk selection if itu adalah ini adalah kondisi penyeleksian tipe data yang sifatnya boolean. Ya, teman-teman masih ingat ya, di pertemuan yang lalu saya jelaskan tipe data itu di Python ada apa aja, ada float, ada int, kemudian di antaranya juga ada boolean. Boolean itu setiap tipe data dalam semua programming sama, itu tipe data logika hanya true atau false. Jadi rumusnya seperti ini teman-teman. If ekspresi conditional, nah artinya jika ini true, maka statement satu atau statement 2 ini dijalankan. Else artinya kalau kondisinya ternyata salah, maka boleh kita program itu jumping langsung ke katakanlah mungkin nih satu saja mungkin harusnya nih statement 3, statement 4 gitu ya. Nah ini
Rumus ini saya tampilkan di buku, di referensinya, di judul bukunya adalah Menguasai Pemrograman Berorientasi Objek, penerbit informatika, diterbitkan sejak 2019 sampai ya, alhamdulillah saat ini secara nasional ya. Pengarangnya kebetulan saya sendiri adalah Mati Iskandar. Eh, Silakan teman-teman yang memerlukan bisa dibeli di Gramedia atau di marketplace online ya, mungkin seperti Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di ya pokoknya beberapa toko buku lah. Di sana banyak agen-agen yang eh, siapun belum terlalu kenal ke beliau-beliau ya, tetapi biasanya mereka para penjual udah punya toko buku mungkin ya, jadi ya membeli langsung mungkin ke penerbit informatika ya. Tapi silakan untuk penyebaran ilmu ya teman-teman ya. Nah, saya akan kasih contoh misalkan gini. Misalkan kita akan menggunakan logika gini. Misalkan jika eh, seseorang mendapatkan eh, nilai TPA Bappenas lebih besar sama dengan 500 dan nilai TOEFL lebih besar sama dengan 500, dan maka diterima katakanlah eh, di S2 Informatika ITB itu. Misalkan seperti ini ya. Kemudian else jika tidak, eh, Anda tidak layak atau misalkan tidak diterima sebagai mahasiswa S2 atau S3 ITB misalkan, ini contoh saja. Itu artinya kondisi yang harus dipenuhi di sini. Kalau tidak dipenuhi ini, maka berarti akan loncat ke sini. Itu adalah konsep dari selection if. Nah, kita akan langsung membuat coding. Nah, seperti misalkan gini teman-teman, saya akan membuat dulu logikanya seperti ini teman-teman. Kita akan membuat program untuk menyeleksi bilangan ganjil dan genap di Python. Kita harus paham dulu konsepnya. Jadi saya akan sedikit mereview teman-teman ya. Ada suatu tipe data yang disebut dengan tipe data ordinal ya. Dia memiliki nilai keterurutan, ada nilai predecessor, ada nilai successor. Predecessor itu nilai sebelumnya, successor nilai sesudahnya. Misalkan predecessor dari 7, sebelumnya berarti udah pasti 6 itu. Successor dari 9, 10 gitu. Ini hanya berlaku untuk tipe data yang tadi ordinal. Misalkan kalau di Python mungkin in, mungkin kalau kita di bahasa program yang lainnya ada in, ada login gitu ya, jangkauannya bisa sampai miliaran lebih gitu ya. Eh, Kalau misalkan data yang floating point ini nggak bisa, karena floating point itu kan dia bilangannya desimal. Misalkan apakah kita yakin sebelum 5 itu adalah 4, bisa 4,5, 4,9, bla 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 gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh ya. Ada dua operator yang banyak digunakan di dalam matematik. Nanti kita tinggal konversi aja ke dalam bahasa programan yang berlaku gitu ya. Jadi kalau di dalam Java itu bisa menggunakan tanda per aja seperti biasa. Kemudian kalau modnya pakai persen gitu ya. Nah, div ini untuk pembagian bilangan bulat. Pokoknya dibagi nilainya bulat gitu. Eh, Kalau mod sisa akhir bagi, misalkan 9 div 2 sama dengan, oke, kali berapa yang mendekati ke 9? Itu berarti kan 4 ya. 4 kali 2 kan 8 ya. Jadi kita ambil 4 gitu ya. Itu bilangannya bulat. Nah, 9 mod 2 berapa? Satu. Tadi kan 4 kali 2 8, sisa satu gitu. Hasil sisa baginya itu 9. Nah, ini contoh konsep bilangan ganjil. Jadi konsep bilangan ganjil itu bilangan yang hasil sisa pembagiannya adalah satu gitu ya. Nah, kita contoh yang kedua nih. 10 div 2 sama dengan 5. 5 kali 2 kan 10 ya. Berarti kalau, sorry ini salah, ini bukan 5 mod 2 nih. Biar teman-teman gak bingung, saya langsung perbaiki. Ini harusnya adalah, ini harusnya adalah 10 mod 2 gitu ya. Harusnya adalah, oke saya share desktop lagi. Jadi ke programnya langsung kebaca semua nanti. Oke, jadi 10 div 2 kan hasilnya 5. Jadi 10 mod 2, 10 hasil sisa bagi dengan 2 berapa? 0. Karena 5 kali 2 kan 10, sisa 0. Nah ini adalah konsep bilangan genap. Jadi kalau yang genap itu kan bilangan yang hasil sisa pembagian dengan 2 adalah 0. Sisanya bilangan yang hasil sisa pembagian dengan 2 sama dengan 1 itu kan bilangan ganjil gitu ya.
Kita itu misalkan 1 juta bla 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 dua ujungnya. Kalau genap itu pasti akan bagi dua. Berarti berapa? Misalkan 500.000 dua dibagi 252 ujung-ujungnya pasti akan ditemukan itu adalah bilangan nol itu. Contoh yang lain misalkan 1 juta bla 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 9 gitu bagi dua nanti akan ganjil dia ketemunya gitu ya. Nah, kita akan langsung mencobakan ya teman-teman, kita akan kode di Python. Nah, seperti biasa saya selalu menyarankan ke teman-teman belajar programming yang baik itu adalah praktek ya, dan kita harus praktekkan ya teman-teman ya selaku pembelajar, jadi jangan kita copy paste script gitu ya. Nah, ini sebuah script ini eh, ada yang sebagian tentu saya coding sendiri dan dari buku yang sudah saya tulis sendiri dan copyrightnya jadi di saya dan penerbit informatika ya. Tetapi memang ini adalah buku yang baru, insya Allah yang akan dituliskan di penerbit tersebut juga ya. Oke, jadi caranya kita langsung masuk ke Anaconda Navigator. Ini kalau belum masuk, kemudian diklik launch. Tadi saya sudah masuk ya teman-teman. Oke, nanti kita di sini eh, oke, saya geserkan dulu nih. Oke, sepertinya saya geserkan ke bawah sedikit. Oke, nah seperti biasa teman-teman. Jadi eh, di yang baru kita akan buat saya untuk codingnya saya akan langsung coding sendiri menggunakan script meskipun saya sudah membuat scriptnya gitu. Jadi kalau dulu biasanya karena masih apa ya istilahnya masih senang untuk ngoding-ngoding ini nggak zaman-zamannya S1 itu kan ingin apa istilahnya ini ingin di luar kepala gitu ya. Jadi kalau coding script langsung tulis gitu ya. Tapi kalau sekarang saya sudah codingkan dulu di Notepad, jadi di Notepad++ ya. Ya nanti waktunya lebih efisien juga supaya ketika saya membuat kode program itu waktunya tidak lama gitu. Tetapi tetap konsepnya akan saya codingkan ya. Jadi teman-teman pun bisa mencobakan nanti dengan konsep codingan juga ya. Di sini misalkan kita bisa kasih langsung jadi kita live coding ya, meskipun saya tidak live untuk apa untuk tag syuting YouTube-nya ini. Mungkin kalau kapan-kapan diperlukan bisa live streaming, insya Allah uh, memungkinkan ya. Tetapi maksudnya saya live coding meskipun dari script yang sudah saya buat di Notepad, karena Notepad kan tidak bisa menjalankan running untuk si Python. Python bisa running di Anaconda Navigator, bisa di PyCharm, Visual Studio Code sepertinya bisa ya. Oke, saya ini aja membuat program eh, bilangan genap dan ganjil itu ya. Genap atau ganjil itu. Oke. Di sini misalkan variabelnya saya pakai bilbul, ya apa aja. Variabel itu bebas teman-teman ya. Misal mau B, B atau apa gitu ya, silakan ya. Kemudian kita pakai in itu untuk apa kemarin? In itu berarti di depan untuk variabelnya yang tipe data integer tadi. Input untuk apa nih? Input kemarin untuk kita memberikan masukan supaya nanti ada box yang supaya dibaca oleh inputan dari keyboard ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan sebuah bilangan, kemudian eh, boleh ditambahkan. Saya kalau di contoh yang minggu yang lalu kan apa tuh di, ditulis semua ya. Kalau saya mau tulis di sini boleh nggak berikutnya kodikannya? Boleh. Tetapi nanti ketika akan menjalankannya di sini kita klik dulu kemudian tekan Shift Enter gitu biar kebaca. Karena ingat di pertemuan awal saya jelaskan teman-teman bahwa Python itu mengandung konsep interpreter. Jadi bacanya per line code ya. Nah, oke, misalkan saya langsung di sini dulu. Di sini kita cek apakah bilangan genap or atau ganjil gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya tadi seleksi if apa tadi variabelnya bilbul, kemudian persen 2 tadi persen dari mana? Saya sudah jelaskan konsep mode tadi ya. Persen 2 sama dengan nol. Nah, jadi kalau konversi dari sama dengan di bahasa programan Python, Java, C++, C itu menggunakan sama dengannya 2 kali, kemudian titik 2. Ini kalau di bahasa yang lain biasanya misalkan di Pascal if bilbul
mod 2 den itu. Nah, kalau di Python di Java, di Python ini pakai nih, pakai titik dua. Nah, kemudian kita masukkan ini buat pesan print f berarti untuk menampilkannya, misalkan di sini. Kalau ingin menampilkan angkanya, maka kita pakai apa? Pakai kurung kurawal, ingat teman-teman ya. Ini kurawal, bilbul, jadi dia akan mengambil dari memori yang dieksekusi oleh si programan Python. Adalah, misalkan, perintahnya bilangan genap itu ya. Kemudian, tanda petik ganda, akhirnya tanda petik ganda ya. Ya harus selalu sesuai. Kemudian, else-nya harus sesuai dengan if ya, posisinya. Else, titik dua, clean app, kemudian app, kita pakai kurawal lagi, bilbul, eh, adalah bilangan ganjil. Oke, kita running teman-teman. Oke, masih ada error. Apa nih errornya? Oke, kita cek ke line 6. Exe, exe aja. Jadi kalau kita salah ketik, pasti akan ditunjukkan ya. Artinya apa? Else. Ya, teman-teman ya, else. Kita running lagi. Bismillah. Nah, betul ya, teman-teman ya. Jadi nggak saya perbesar ya dikit ya. Nah ini eh, cara membaca kode programnya gini. Kita deklarasikan variabel bilbul, tipe datanya in. Kenapa? Karena tipe datanya tadi adalah ordinal ya. Jadi tipe datanya terurut. Jadi bisa menggunakan tadi menggunakan div dan mod ya persen ya. Nah kemudian input baca masukkan sebuah bilangan seperti ini ya. Kita cek if bilbul persen 2 sama dengan 0. Jadi maka bilbulnya bilang genap ini jalankan. Misalkan saya masukkan berapa? 26 itu. Kalau kita secara kasat mata kan karena kita orang ya bisa menebak langsung ini bilang genap. Tapi konsep komputer tidak seperti itu teman-teman. Dia akan baca dulu. Aku misalkan 24 ini ya. 24 kita enter coba. Oke, 24 ada bilangan genap. Nah, cara kerjanya komputer kan dia bagi dulu 24 bagi 2, 12 sisa 0. 12 bagi 2, 6 sisa 0. Oke, 6 bagi 2, 3 sisa 0. Oke, berarti udah 3 nggak bisa dibagi lagi kan? Itu berarti adalah bilangan genap itu. Nah, kita coba running lagi. Misalkan eh, runningnya klik di sheet yang ini ya, teman-teman ya. Nah, kita masukkan sekarang 31 itu ya. Nah, 31 bilangan ganjil kan, 31 dibagi 2 kan, 30 bagi 2 kan 15. Jadi itu udah 15 selisih 1 bagi 2, 7 selisih 1, 2 bagi 2, 3 selisih 1 gitu. Jadi dia cara kerjanya komputernya seperti ini. Walaupun kita tahu komputer canggih, menggunakan prosesor yang cepat, ya, tapi kan sebenarnya dia akan menghitung secara logika tadi. Biner 0 dan 1, 0 dan 1 untuk konsep logika ini ya. Nah, oke untuk yang ini yang pertama ya teman-teman ya, semoga teman-teman paham. Kalau ada salah tadi dicek lagi aja, jangan khawatir. Misalkan tadi saya demokan kan itu dengan mengetik kita mungkin yang agak cepat, harusnya else ternyata pakai X itu ya. Itu dulu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, misalkan saya ingin memberikan contoh ke teman-teman, kita ingin membuat program yang agak panjang if-nya atau disebut dengan branching if ya. Nah, misalkan kita ingin membuat program untuk ini teman-teman, untuk eh, belanja itu ya. Ya sederhana lah, tapi lumayan itu misalkan untuk kalau belanjanya berapa nanti dapat diskon, kalau tidak nggak dapat diskon itu ya. Kita langsung ini aja lah ya. Program eh, program seleksi diskon belanja itu ya. Ini dari autor Kanca itu dulu adalah buku yang saya tulis di laptop saya dulu. Kanca itu putri saya yang pertama. Yang kedua ada Salma, ketiga ada Aisyah. Nah, jadi saya akan langsung berikan contoh di sini ya. Kita akan langsung membuat, jadi langsung di sini misalkan ini kita pakai komentar input dari pengguna. Jadi misalkan ini penggunanya belanjanya berapa gitu ya. Misalkan kita pakai variabel ada namanya kartu input, apakah Anda punya kartu member? Iya. Nah, ini dalam kurungnya misalkan ya atau tidak itu. Nah, kemudian eh,
misalkan belanja sama dengan kita pakai integer dulu karena kita ingin masukannya berarti nilainya adalah integer. Boleh saja kalau belanja misalkan bisa aja plot. Tapi contoh di sini kita masukkan dulu ya, input, kemudian eh, kita masukkan di sini perintahnya, katakanlah total belanja. Nah, kemudian kita inisialisasi. Ini penulisan komentar ya teman-teman ya. Ini inisialisasi ini penting juga teman-teman. Jadi kalau mau tulis tulis saja. Biasanya kalau kita buat programnya kompleks kan ingin memperjelas antar programmer itu, apalagi kalau programnya besar kita bagi beberapa programmer biar jelas. Oh ini teman kita nulis ini, kita harus sama-sama paham itu. Ini saya variabel diskon. Nah kemudian misalkan kita buat nih diskon defaultnya kita inisialisasi dulu dengan nol. Sorry, tidak ada titik, tidak ada koma ya. Biasanya saya di Java ya. Jadi kalau Python lebih mudah lagi, nggak ribet itu ya. Oke, ini eh, branching. Branching itu bertabang ya teman-teman ya. Branching, logika branching untuk diskon. Jadi diskonnya nanti kita misalkan angka 2, misalkan contoh gini. Jika punya kartu atau PIP kartu sama dengan ya, sama dengan ya, oke. Kemudian jika belanja, cek lagi ini yang berarti ada dua kan ke bawah tuh ya teman-teman ya. If belanja lebih besar dari misalkan 550.000, oke, 550.000, kemudian diskonnya adalah 10%-nya mungkin ya, 55.000. Nah, kemudian else, jika, sorry, elif itu berarti else if gitu yang berikutnya teman-teman. Elif belanja lebih besar dari 105.000, misalkan nih, maka diskonnya diskonnya sama dengan 15.500 itu ya. Oke, saya geserkan ke bawah. Nah, kita geserkan lagi sini. Kemudian klik dulu. Bentar ya. Sedikit lagi nih. Ternyata bentar. Oke. Else tadi ya. Oke, sekarang else lagi. Jadi di branching if-nya double ya, teman-teman ya. Tadi udah if, ada pertama kita seleksi dulu jika jika punya kartu nggak itu. Kemudian jika belanja, sorry, ini jika belanja lebih dari 550.000, maka diskonnya 55.000. Else if, jika berikutnya jika belanjanya lebih dari 105.000 saja, diskonnya berarti 15.500. Nah, sekarang else juga. Nah, berarti if juga nih, if belanja jika belanja lebih dari 105.000, artinya nih yang eh, branching if yang lain ya, 105.000, maka diskonnya adalah 5.500. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung teman-teman. Yes. Ini kalau di Python menentukan teman-teman ya. Jadi indensnya harus disesuaikan ya. Berbeda kalau di kita di Java menggunakan NetBeans biasanya itu otomatis dalam jorok ke sana. Nah, kalau Python kenapa? Karena dia variabelnya kan tidak dideklarasikan ya. Jadi itu eh, kita harus sesuaikan ya. Eh, Perhatikan indexingnya. Hitung total bayar. Jadi bayarnya sama dengan belanja belanja dikurangi diskon kan. Belanja berapa, diskonnya berapa gitu kan. Kemudian sorry bukan add tapi scratch output hasil. Nah, misalkan yang kita tampilkan print app total
Total bayar berapa rupiah gitu ya. Nah, ini berarti kita pakai berawal. Kita ambil dari variabel bayar. Oke, kalau ada dua dihapus satu. Untuk petik gandanya, read. Di pertemuan yang awal saya sudah jelaskan ya, teman-teman. Ya, petik gandanya boleh tunggal, boleh ganda. Asal konsisten, tunggal, tunggal, ganda, ganda ya. Tapi kita biasanya pakai ganda ya. Terima kasih gitu ya. Ini contoh struktur yang sederhana kalau kita pakai POS atau point of scale ya. Nah, ini teman-teman kita boleh langsung di-compile, boleh tidak. Biasanya kalau mau langsung dibetulkan sendiri oleh program, kalau ada salah kayak tadi ya, dibetulkan nggak salah ketik. Atau mau dicek juga boleh gitu ya. Coba kita langsung running. Nah, ini berarti kalau seperti ini nih ada error ya. Nah, ada salah ketik biasanya. Line 2 unmatch. Oke, nomor 2 ini input nih. Inputnya nggak jelas nih. Harusnya ada apa nih coba? Belum awal-awal ya. Input di sini. eh Tanda petik tadi. Apakah Anda punya kartu ya atau tidak? Itu ya. Nah, ini udah. Sorry. Nah, kita cek lagi. Oke, line 2. Sorry. Oke, input. Sorry, inputnya di luar. Ini kurungnya yang salah. Input. Ini teman-teman ya. Input. Apakah Anda punya kartu member ya atau tidak? Itu ya. Sorry, sepertinya ada yang oh, variabel kelewat nggak? Oke, di sini ya. Nah, sudah ya atau tidak ini ada. Sorry, ada sipir kelewat. Ya atau tidak. Ini kan dia nanya komputer tuh. Nah, misalkan kita jawab dulu nih di sini. Ya atau tidak, kemudian titik, eh, strip, strip, eh, lower. Jadi nanti dia akan ngebaca ke si kondisi ini teman-teman ya, kondisi si ya atau tidak. Misalkan gini teman-teman, kita dituliskan seperti ini. Kita dituliskan eh, tanda petik eh, ada spasi dulu itu nggak sengaja ketik ya gitu, tanda petik ganda itu kan spasi. Nah kalau di dalam program kan itu kebaca juga. Nah itu dia untuk memotong itu gitu. Kalau saya misalkan tanda petik ganda ya langsung gitu ya, tumpuk petik ganda lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini udah betul ya. Kita ujikan teman-teman ya. Oke, saya perbesar sedikit. Apakah Anda punya member? Misalkan ya gitu ya. Nah, total belanja berapa? Misalkan untuk aja nih, saya belanja 650.000. 650.000. Oke, total belajar Anda adalah 595.000. Ya, ini berarti contoh untuk codingnya. Kalau saya tunjukkan ke sini teman-teman nih, coding yang sini, biar saya jelasinnya ke teman-teman lebih mudah juga, seolah-olah di dua layar, di dua screen. Nah, ini berarti menjalankan if yang ini teman-teman. Pertama dia kita seleksi, apakah punya kartu? Ya, oke. Kemudian apakah belanja di atas 550.000? Ya, tadi 650.000, berarti dapat diskonnya ya 55.000. Jadi dia bayarnya harusnya 650.000 karena dia punya diskon, jadi dapat 595.000 gitu ya. Oke, kita running lagi coba. Apakah Anda punya kartu? Ya, kita coba. Total belanja berapa? Ya, sekarang coba mungkin katakanlah hanya 120.000 lah. Itu ya, 120.000. Oke, oke. Total bayar Anda adalah 104.000. Nah, berarti branchingnya pindah ke yang mana itu? Pindah ke yang berikutnya. Branching yang bukan di atas 550.000 lagi. Nah, seperti itu teman-teman kita bisa ujikan ya. Misalkan tidak, ini tidak belum saya cobakan. Misalkan belanjanya 650.000 tadi ya, 650. Ya, dia bayarnya 644.500 ya. Ya, dia belanja besar 655.000. Tetapi dia tidak punya kartu. Jadi dia oleh si perusahaannya ya kita sebut saja mungkin ya kalau ini di retail ya itu misalkan kalau teman-teman belanja kan di waduh kita sebut iklan ya kalau sebut ya. Ya nggak apa-apa lah. Contoh saja misalkan di Alfamart gitu ya. Nah, itu kan biasanya ibu-ibu punya kartunya tuh, termasuk istri saya juga gitu ya. Jadi kalau belanja itu
eh, kartu membernya deh. Nah, itu bisa dapat diskon. Nanti diakumulasi biasanya berikutnya, biasanya gitu ya. Nah, nah itu kalau dia tidak punya diskon itu si perusahaan karena belanjanya besar juga dikasih itu. Tapi sayang nih hanya diskon default 5.500. Kalau tadi kan 10% ya lumayan tuh 55.000 ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini contoh konsep codingan yang menggunakan branching if. Nah, sekali lagi semakin banyak if-nya kondisi yang dijalankan yang mana sesuai dengan logikanya gitu ya. Bisa yang tadi belanja di atas 550.000, bisa yang belanjanya di atas 105.000, bisa yang belanjanya di bawah, atau bisa belanjanya tadi di atas yang ini semua, tetapi dia tidak punya kartu gitu. Contoh yang ini, jadi dia belanjanya akan lebih besar gitu ya, karena potongannya potongan default 5.500. Oke, saya kira ini saja teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua dan buat yang belajar programan. Pesan saya tetap semangat, tetap mencobakan, apalagi yang adik-adik masih di SMA, SMK, kuliah D3, S1 harus cobakan ya. Dulu ketika saya masih zamannya S1 tentu kita senang ngoding. Sekarang pun saya senang ngoding, tapi ngoding untuk penelitian ya. Misalkan, Alhamdulillah, misalnya tuberkulos yang ngoding misalkan untuk penelitian di remote sensing ya menggunakan koneksi dengan satelit gitu. Jadi tetapi ya konsep coding itu harus nggak boleh main copy paste saja karena biar kita paham kayak tadi kan kita salah ujikan ketik langsung oh ini salahnya ini ditunjukkan langsung kita koreksi ya. Ya semoga bermanfaat buat eh, teman-teman buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.